Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi di bab kedua ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya di bab kedua ini, yaitu mengenai pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terkandung 4 pokok pikiran, yang mana keempat pokok pikiran tersebut itu letaknya ada pada alinea keempat pembukaan ya anak-anak ya, bukan pada seluruh alinea pembukaan, tetapi pada alinea keempat pembukaan. Sebab ketika anak-anak berpikir bahwa pokok pikiran itu terkandung dalam semua alinea pembukaan, maka nanti jatuhnya malah tidak sesuai dengan pokok pikiran yang dimaksud. Jadi langsung saja Ibu jelaskan mengenai pokok pikiran yang pertama. Oke, pokok pikiran pertama itu disebut juga dengan pokok pikiran persatuan. Nah, pokok pikiran pertama ini sama dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, ini jelas bahwa pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini ada pada kalimat awal di alinea keempat pembukaan, yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan titik-titik itu ya anak-anak ya. Kalau anak-anak berpikir bahwa pokok pikiran pertama itu ada di alinea pertama, maka nanti jatuhnya bukan sila ketiga Pancasila, yaitu lebih pada sila kedua Pancasila, karena di alinea pertama pembukaan itu isinya adalah penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berarti itu berkaitan dengan hak asasi manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Padahal yang dimaksud dengan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Atau pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah sila ketiga Pancasila. Jadi pokok pikiran itu ada pada alinea keempat pembukaan ya anak-anak. Nah, pokok pikiran pertama ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu menghendaki negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh wilayahnya. Nah, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis atau paham perseorangan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Kemudian pokok pikiran kedua itu disebut juga dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini sama dengan sila kelima Pancasila ya anak-anak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada pada kalimat dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan titik-titik ya anak-anak.
Nah, sampai dengan keadilan sosial maka jelas bahwa itu merupakan pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar yang terletak di alinea ke-4 ya anak-anak. Nah, dalam pokok pikiran kedua ini menegaskan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggara negara dapat menentukan aturan atau kebijakan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan ya anak-anak. Oke. Selanjutnya pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga ini sama dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga itu adalah sila ke-4 Pancasila ya anak-anak. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada pada kalimat di mana anak-anak juga bisa menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea ke-4 ya. Maka di situ ada pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya, dengan titik-titik itu ya. Itu adalah pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga itu sama dengan sila ke-4 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya anak-anak. Nah, dalam pokok pikiran ini merupakan pokok pikiran yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, konsekuensi logis berlakunya dasar politik negara ini, konsekuensi logis berlakunya kedaulatan rakyat itu bahwa sistem penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan, yang salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menampung aspirasi rakyat. Nah, pokok pikiran ketiga ini juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi dalam pokok pikiran ketiga ini terkandung kedaulatan rakyat atau demokrasi dan musyawarah mufakat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pokok pikiran keempat itu sama dengan pokok pikiran ketuhanan ya anak-anak. Nah, pokok pikiran keempat itu adalah sila pertama dan sila kedua Pancasila. Di sini pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau anak-anak simak di pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada alinea keempat, pokok pikiran keempat ini ada pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya itu ya. Anak-anak, itu adalah pokok pikiran keempat atau sama dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, dalam pokok pikiran keempat ini mengandung makna ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga berarti Undang-Undang Dasar harus memuat aturan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur ya anak-anak. Sebab Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar ya anak-anak ya.
Nah, itu tadi keempat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih mudah mengingat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, maka anak-anak cukup hafalkan saja Ga, Ma, Pat, Tua ya anak-anak, dimana Ga itu adalah sila ketiga Pancasila, itu berarti pokok pikiran pertama itu adalah sila ketiga Ga, sila ketiga Pancasila. Kemudian Ma, pokok pikiran kedua pembukaan itu adalah sila kelima Pancasila, Gama. Kemudian Pat, dimana pokok pikiran ketiga itu adalah sila keempat Pancasila. Kemudian Tua, 1, 2. Pokok pikiran keempat itu adalah sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Jadi cukup hafalkan saja Gama, Pat, Tua ya. Nah, itu adalah keempat pokok pikiran pembukaan. Biar anak-anak juga lebih mudah dalam memahaminya, maka tentu saja anak-anak juga harus hafal pembukaan Undang-Undang Dasar ya anak-anak. Oke, baiklah. Itu tadi penjelasan Ibu terkait dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, semoga anak-anak bisa lebih mudah memahaminya ya. Baiklah, Ibu cukupkan sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.